Shalom saudara-saudara yang terberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang kekal. Semoga kita semua selalu menghargai keselamatan yang diberikan kepada kita dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Allah Bapa senantiasa memberikan hikmat dan pengertian bagi kita yang haus untuk belajar kebenaran melalui firman-Nya. Saudaraku, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan malam ini. Allah Bapa yang kami kenal dan kami muliakan melalui nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah memberikan Roh Kudus bagi kami yang akan memimpin dan menolong hidup kami. Terima kasih karena Engkau berkenan menjadikan tubuh kami sebagai bait suci-Mu. Ya Bapa, apabila saat ini ada di antara saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit dan kelemahan pada tubuh mereka, kami berdoa agar kuasa kesembuhan-Mu menjamah dan menyembuhkan setiap orang secara sempurna. Pulihkanlah bait suci-Mu agar dapat dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu di bumi ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah dalam hidup mereka, baik itu masalah pernikahan, keluarga, anak-anak, keuangan, pekerjaan, pelayanan, dan hubungan dengan sesama. Maka kami berdoa agar Engkau menolong saudara-saudara kami. Kuatkanlah iman percaya setiap saudara kami dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan. Berikanlah hikmat untuk bisa mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat, dan berikanlah kepekaan untuk bisa mengerti dan membedakan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau bersiap-siap untuk masuk dalam saat teduh. Kami menghormati kehadiran-Mu melalui firman-Mu yang disampaikan, dan kami meminta agar Engkau memberkati kami dengan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu. Bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman, sebab kami mengasihi-Mu dan menghormati firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal dan sama pentingnya dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, sebagian orang Kristen tidak memiliki keinginan untuk mengetahui lebih dalam terhadap Roh Kudus. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada dirinya, yaitu melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus memberikan kita kuasa yang luar biasa untuk bisa mengalami hal-hal yang supranatural meskipun kita masih hidup di dunia ini. Dia menyingkapkan arti firman Tuhan, mengingatkan kita tentang firman Tuhan, dan memberikan kita petunjuk serta konfirmasi mengenai hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Jadi, dalam renungan malam ini, kita akan membahas mengenai beberapa hal yang penting untuk diperhatikan apabila kita ingin dituntun oleh Roh Kudus di sepanjang hidup kita. Mari kita mulai dengan hal yang pertama, yaitu hanya orang percaya yang bisa menerima tuntunan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku." Roh Kudus selalu mengarahkan kita kepada Tuhan dan firman Tuhan, karena Tuhan dan firman Tuhan adalah kebenaran. Orang-orang yang tidak percaya tidak bisa mengenal Roh Kudus dan tidak mengerti hal-hal rohani yang berasal dari kerajaan Allah, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca, persyaratan mutlak
untuk bisa menerima tuntunan Roh Kudus adalah dengan menjadi orang-orang percaya. Hal yang kedua adalah memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran, yang artinya Dia hanya berbicara tentang kebenaran dan menuntun kita kepada kebenaran. Melalui firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, kita bisa mengetahui bahwa kebenaran berbicara tentang satu pribadi Allah. Mari kita membaca Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Apabila kita ingin dituntun oleh Roh Kudus, maka kita harus memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan yang merupakan kebenaran, karena Roh Kudus hanya dapat mengingatkan kita dengan mempergunakan firman Tuhan yang kita masukkan ke dalam pikiran kita melalui apa yang kita dengar dan kita baca. Apabila kita tidak memasukkan banyak firman Tuhan di dalam pikiran kita, maka hanya sedikit bahan yang bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk setiap hari membaca dan mendengarkan firman Tuhan agar pikiran kita dipenuhi dengan bahan yang bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk kebaikan kita. Hal yang ketiga adalah taat kepada suara Roh Kudus. Ibrani 3 ayat 15, "Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman." Roh Kudus selalu menuntun kita kepada kebenaran, dan demikian Ia selalu mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai firman Tuhan. Apabila kita mendengarkan tuntunan Roh Kudus untuk melakukan sesuatu, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain, maka kita harus mentaatinya saat itu juga. Semakin kita taat melakukan perintah Roh Kudus, maka kita semakin mengembangkan otot rohani kita untuk bisa semakin peka mendengarkan suaranya saat berbicara kepada kita. Begitu pula sebaliknya, apabila kita menolak untuk melakukan apa yang Roh Kudus katakan, maka kita akan semakin lemah dalam mendengarkan suara Roh Kudus. Ketaatan adalah hal yang mutlak agar dapat dituntun oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga setiap renungan firman Tuhan yang kita dengarkan akan dipakai oleh Roh Kudus untuk mengingatkan kita dalam melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di sepanjang hidup kita. Nah, saudaraku, mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kami dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun hidup kami, terima kasih atas kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu malam ini. Kiranya Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu agar dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga menjadi bahan yang dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk mengingatkan kami akan kebenaran-kebenaran-Mu. Jagailah kami agar tetap berjalan lurus di dalam Engkau. Berikanlah kami iman dan keteguhan untuk tetap bersama-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa buat kasih dan kebaikan-Mu yang tidak terbatas. Malam ini saat kami beristirahat, kami berdoa memohon perlindungan dan damai sejahtera-Mu melingkupi hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau menuntun kami ke padang berumput hijau dan air yang tenang, sehingga menyegarkan jiwa kami. Kami serahkan seluruh hidup dan kekhawatiran kami kepadamu, sebab kami mempercayai bahwa Engkaulah gembala kami. Apa yang akan terjadi besok kami tidak tahu, tetapi kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa bagi kota tempat tinggal kami dan bangsa Indonesia yang kami kasih. Kami percaya Engkau juga mengasihi Indonesia dan ratusan juta rakyatnya. Kami berdoa memohon keselamatan bagi bangsa kami. Curahkanlah belas kasihan-Mu bagi jiwa-jiwa yang terhilang, dan bukakanlah kesempatan bagi mereka
agar dapat mendengar berita Injil. Kiranya banyak jiwa dapat dimenangkan untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menutup saat teduh kami. Amin.